Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam najis serta cara mensucikannya. Perlu diketahui bahwa najis itu adalah suatu kotoran. Bagi kita umat Islam, harus menjaga kesucian dari kotoran itu jikalau kita akan melaksanakan ibadah sholat misalnya. Untuk itu perlu kita mengenal macam-macam najis. Najis ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yaitu jenis najis yang ringan. Ini hanya berlaku bagi satu hal, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya, serta dia belum melebihi dari usia 2 tahun. Apabila bayi laki-laki sudah memakan selain air susu ibu, atau mungkin sudah berumur lebih dari 2 tahun, maka najisnya tidak lagi disebut najis yang ringan atau mukhaffafah. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh, yaitu najis yang sedang atau biasa. Ini banyak contohnya, diantaranya darah, nanah, kotoran yang keluar dari kubul atau dubur, dari jenis manusia maupun binatang, minuman keras, kemudian juga darah haid, darah nifas, ya, juga termasuk bangkai, kecuali bangkainya manusia, ikan, ataupun belalang itu tidak dipandang najis. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada najis ainiyah, yaitu najis yang tampak zatnya atau sifatnya, atau juga bisa tercium baunya, terlihat mungkin warnanya, ya, rasanya. Nah, ini kalau tampak sifat-sifat itu, maka inilah digolongkan najis ainiyah dan dapat dipandang oleh mata atau panca indera. Yang kedua ada najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak zatnya atau sifatnya, seperti air kencing atau mungkin minuman keras arak yang sudah kering. Niki pembagian najis mutawasitoh, ada yang ainiyah dan hukmiyah. Kemudian yang terakhir ketiga adalah najis mughaladhah, yaitu najis yang berat. Ini berlaku bagi babi dan juga air liur anjing, termasuk juga jenis babi hutan atau celeng. Ini termasuk bagian dari khinzir, yaitu yang memiliki najis berat atau mughaladhah. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis tersebut? Yang pertama untuk najis yang ringan atau mukhaffafah, yaitu pipisnya bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu kecuali air susu ibu dan belum mencapai umur 2 tahun, cukup disiram pakai air, dipercikkan air saja. Meskipun air itu tidak mengalir, dipercikkan dengan kuat, maka sudah dipandang suci. Jadi cara mensucikannya cukup sederhana, dipercikkan air pada kain atau mungkin anggota tubuh yang terkena najis tersebut. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis mutawasitoh seperti darah, bangkai, dan lainnya tadi? Ini yang pertama, langkahnya harus dihilangkan dulu
wujudnya najis, ya, mungkin baunya dihilangkan, bentuk wujudnya dibuang, ya, kemudian baru disiram dengan air, dialirkan air itu pada tempat yang terkena najis. Jadi ada dua langkah, menghilangkan wujudnya najis, ya, kemudian menyiram air. Yang ketiga, ya, najis mughaladhah. Ini najis yang berat. Bagaimana cara mensucikan najis mughaladhah ini? Yaitu dengan cara dibasuh 7 kali air. Ya. Salah satu dari 7 itu air dicampur dengan tanah atau debu. Ya, jadi ini untuk menghilangkan najis mughaladhah. Tentunya kalau itu ada zatnya, wujudnya najis, harus dihilangkan dulu. Wujudnya, baunya, warnanya hilangkan dulu, baru dibasuh 7 kali air. Salah satu di antaranya air yang dicampur dengan debu atau tanah. Ya. Kemudian kalau najis itu sedikit dan kita tidak bisa mengontrolnya, contohnya adalah nanah yang ada pada luka, darah yang keluar ada pada luka, maka semacam ini dimakfu, yaitu dimaklumi, dimaafkan, tidak tergolong najis yang harus disucikan. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, sehingga dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.